أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di dalam surah Al-A'raf ayat 188, ini ayat yang suka kita singgung ya. Allah kemudian menyeru kepada kita seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashir in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Sesungguhnya ya, aku tidak bisa, tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak madarat bagi diriku sendiri kecuali masya Allah, apa-apa yang Allah kehendaki. Walau kuntu a'lamul ghaibah, kalau sekiranya aku mengetahui yang gaib, lastakthartu minal khair, niscaya aku berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Wa ma massani as-su, dan aku tidak akan ditimpa bahaya karena bisa menghindar. In ana illa nadhiru wa basyirun liqaumin yu'minun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi hanyalah memberi peringatan dan membawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Namun insya Allah saya akan berdamai, bersahabat dan tidak akan mencederai keyakinan positif Anda semua. Saya hanya akan memberi warna. Bagaimana supaya keyakinan saudara sendiri dari awal sudah berbuah? Masih ingat cerita kawan saya? Saya katakan kepada beliau, Mas, ini tanah sudah laku belum? Belum, Ustaz. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Kok tahu belum laku? Kan yang mau beli Ustaz. Saya yang mau beli. Iya, belum ada duitnya. Ustaz kan bilang nggak ada duit. Tapi ada Allah. Ah, itu dia. Karena proses ini masih berlangsung, saya bilang sama mas tersebut, coba ente berangkat ke yang punya tanah. Oh, rupanya sahabat saya ini nawarin tanah ini ke saya.
Dan dia declare, dia akan melakukan ini kalau tanah itu laku dan saya dapat bonus. Di kemudian hari, wallahu a'lam bishawab. Ini proses masih berlangsung, saudara. Saya suruh kemudian sahabat saya ini berangkat ke yang punya tanah. Kasih tahu sama dia, Ustadz Yusuf Mansur memang tidak punya duit, tapi punya nama. Namanya Yusuf Mansur, ya kan? Maksudnya biar kagak jadi orang sombong begitu. Punya nama insya Allah. Kalau Yusuf Mansur bilang di tanah 4 hektar ini lokasinya di Setu nih. Kami ini belah sonoan. Ya, Pondok Gede. Kasih tahu yang punya tanah. Mau nggak dibikin nih sekolah? Dibikin apartemen, dibikin pemukiman, perumahan, dibikin kemudian pasar bersih. Insya Allah 4 hektar tuh bisa. Kalau mau kerjasama yuk. Saya punya nama saya Yusuf Mansur. Maaf ya, saya nggak biasa sih jadi orang sombong. Biasanya baik hati, tidak sombong dan penabung gitu ya. Saya punya nama insya Allah dan punya pasar, punya network, punya jaringan. Kalau dia mau, yuk kerjasama. Dia yang punya tanah, saya yang punya nama dan punya pasar. Atas izin Allah, kita akan bangun ini sekolah, madrasah, pesantren, pemukiman, apartemen, dan pasar. Kalau dia mau, berapa harganya? Misalkan 1 juta, bilang sama dia. Kita akan bayar dia misalkan 1,2 atau 1,5. Insya Allah dari keuntungan yang kita bakal miliki. Apakah nyampe? Tetap nggak tahu. Tetap nggak tahu. Pokoknya yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan punya dulu keinginan, punya impian, minta sama Allah dan bergeraklah. Pemirsa doain yuk, biar yang punya tanah mau nih. Asik juga sih kalau memang dia mau nih. Atas izin Allah, kan yang punya tanah bukan dia ya nggak? Yang punya tanah kan Allah kan? Impian ini bakal tercapai kalau saudara ikut doain. Ya apalagi saudara ikut modalin. Cakep deh. 4 hektar gitu patungan dari Indonesia ya nggak? Bikin apartemen. Ustadz jualan melulu. Enggak jualan. Aneh emang ngajak doa. Ngajak doain. Ya doa yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini ada tanah ya Allah 4 hektar di Setu. Ini kalau dibangun pesantren ini cocok banget ya Allah. Apalagi kalau dibangun pemukimannya. Pemukiman buat warganya, buat wali santrinya, bangun apartemennya buat masyarakat di sekitar Jakarta ini Allah. Dan kemudian kita bisa bikin pasarnya, Masya Allah. Mudah-mudahan keuntungan kita bagi 2 ya Allah. 90 buat engkau ya Rabb, 10 buat kita ya. 10 buat pada yang modal-modalin. Insya Allah mudah-mudahan ini menjadi barokah adanya. Amin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Oke, saya sudah menunjukkan kepada saudara. Punya keinginan, punya impian, minta. Dan kemudian bergerak. Bergeraknya gimana? Ya ini nih. Teman saya kan lagi jalan nih. Lagi jalan nego lagi. Kalau kemarin nego masalah harganya jadi berapa, sekarang nego mau nggak? Kemudian kerjasama. Punya impian, punya keinginan sudah. Kemudian minta sudah. Dan bergerak. Dan Allah, kita tunggu apa yang akan Allah lakukan buat kita semua. Insya Allah. Kayak mana-mana, kita masih ada 2 segmen. Bismillah. Di segmen ini dan segmen berikutnya saya akan menjelaskan kepada saudara. Proses bagaimana kita menuangkan, mengaktualisasikan mimpi itu. Impian ini perlu ada aktualisasi. Ya. 1000 kali ada orang yang tidak setuju dengan visualisasi. Saya setuju. Visualisasi ini sebenarnya nama lah. Intinya sih kita membayangkan yang positif, toh. Saya bisa ngasih contoh kepada saudara. Saudara pengen punya mobil. Tapi belum ada tahunnya, belum ada warnanya, belum ada jenisnya. Kira-kira doanya enak gak? Nggak enak dibanding dengan saudara punya jenisnya. Saya pengen mobil Kijang sama Mercy. Kijang tahun 2011, Mercy-nya tahun 2011. Yang ini warnanya silver, yang ini warnanya black, hitam. Ketika Anda kemudian punya targetnya, top banget nih. Ente minta sama Allah rumah, tapi ente nggak tahu di mana itu, tipenya berapa. Tapi ya nggak apa-apa, ente doa terus. Doa, tiba-tiba ada yang dijual, alamatnya lengkap. Ketapang misalkan itu. Nomor 4. Loh ini rumah aneh dong nih. Tapang nomor 4. Ya silakan pemirsa kalau mau main. Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Nama pemilik
Haji Yusuf Mansur. Waduh, ente nih kacau deh, masa rumah nih didoain. Ya. Tapi terserah ente aja, nggak apa-apa juga. Terus ente bawa nih alamat. Ya Allah, kalau bertetangga sama Yusuf Mansur nggak terlalu keren nih, saya pengen beli rumah dia aja lah. Itu kan ada visualnya nih, ada bayangannya nih, ada gambarnya. Pemirsa yang pada mau main dah, ya. Nggak usah bawa apa-apa, transfer ke rekening aja. Ya. Ada bayangan rumahnya gitu loh. Ente jodoh. Ente doa nih sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya pengen nikah nih ya Rob. Cuman persoalan dua. Satu, jodohnya belum ada. Dua, duitnya apalagi gak ada. Tapi kan engkau yang bisa munculin jodohnya. Engkau yang bisa munculin duitnya. Urus dah. Mudah-mudahan saya dapat dua-duanya. Jodoh iya, duit iya. Super keren kan coba. Tapi lebih keren lagi saudara. Saudara udah ada namanya tuh. Ada Maisaro. Ada Masito. Ada Jessica. Keren banget nih Jessica. Ada siapa lagi? Ada siapa? Septi. Septi siapa tuh? Ada Septi. Bilang mau, ya lo dari 4 ini yang mana? Insya Allah nggak ada yang cocok sama ente. Allah muncul lagi satu nama di sini. Siapa misalkan? Siti Humaira misalkan gitu. Ada gitu loh. Impian aktualisasi apa? Impian visualisasinya bagaimana? Terus ada connecting. Ada connecting, ada kemudian sambungan. You know, ada sambungan. Sambungan tuh gimana Ustadz? Saudara ditanya nih. Apa yang paling saudara inginkan? Usaha apa yang paling saudara inginkan saat ini? Terus dia bilang, saya pengen punya cucian mobil Ustadz. Udah mulai bagus gak? Bagus kan? Jangan sampai ente kalau ditanya sama orang ini, apa sih ente pengenin? Gue sih gak punya pengen apa-apa dah, gak ada. Udah kelar urusan. Waduh hebat dong. Ya bagus deh, udah nyampe namanya tinggal meninggal. Orang hidup harus punya keinginan lah. Emang buat ente udah kelar, tapi buat tetangga gimana? Saya tuh nggak demen tuh sama orang yang begitu tuh ngomongnya. Oh saya sih udah cukup, Ustaz, nggak punya lagi deh permintaan Allah, pengennya syukur aja. Jangan bos, ente tetangga masih pada miskin, saudara masih pada miskin. Lu ngomong dong sama Allah. Kalau emang udah kelar urusan ente, ya urusan yang lain dong. Ya Allah saya sih udah cukup deh, udah ada rumah makan, udah. Tapi saya pengen punya rumah makan yang kedua ya Allah. Kenapa? Supaya ada lagi orang yang saya pekerjakan di sana. Paham nggak? Jangan jadi orang yang, ya Allah saya ngadep engkau nih tapi nggak mau minta apa-apa deh. Beres dah, assalamualaikum dah. Gimana ente? Ente tetap punya dosa, ente mesti minta ampunan. Mintalah, tetap minta. Cuma mintanya apa barangkali udah bukan dunia. Oke, fine, saya juga setuju. Muafik, insya Allah akid. Kita yakin, kita setuju. Tapi jadilah orang-orang yang pengen terus punya manfaat buat orang lain. Pengen punya cucian mobil nih. Kalau dia datang kepada saya upgrade dulu. Pertama saya upgrade dulu nih permintaannya. Bos, ente pengen cucian mobil. Iya Ustadz, begini. Kalau ente udah diterima sama Allah, udah ngadep sama Allah nih lewat duha, berjamaah, tahajud. Ente sayang kalau cuma minta 1 cucian mobil. Paham tidak? Ini mahal loh. Enggak semua orang bisa duha, percaya gak? Enggak semua orang sempat sholat berjamaah. Enggak semua orang bisa tahajud. Ketika sudah duha, berjamaah, tahajud, gedein doanya bos, gedein. Jangan cuma 1 cucian mobil. Berapa? Mintalah sama Allah 100 cucian mobil. Tapi cairin dulu nih 1 bulan ini, tahun ini gitu. Insya Allah ya. Kita masih punya berapa ya? 1 ya? 1 segmen ya? Hah? Berapa? Masih punya 1, siap. Pemirsa, insya Allah kita teruskan setelah yang berikut ini. Ustadz Yusuf Mansur, begitu ada yang BBM, ada yang SMS, ada yang nge-tweet. Ngejelasin 3 triliun aja kok kemana-mana, ngejelasin 4 triliun kemana-mana. Memang, kalau enggak, ente banyak suuzonnya nanti mana. Ustadz kalian suuzon, yang kakek suuzon, iya juga ya. Aneh yang suuzon jadinya, yang kayak ente suuzon. Enggak lah, kita ini belajar. Saya ingin menerangkan, bagaimana pencapaian 3 triliun itu. Lalu bagaimana dia berubah menjadi 4 triliun. Dan bagaimana kemudian malah dikoreksi menjadi 10,7 triliun.
Sebelum kemudian nyampe kemari, ya kita gocek kanan, gocek kiri dulu. Anggap aja nih Mansur misinya kan. Nih, saudara, lihat. Impiannya sudah nih, pengen punya cucian mobil, di-upgrade. Jangan satu bos mintanya, udah di depan Allah mah sayang. Ya Allah saya pengen deh punya 100 cucian mobil. Yang penting lu tahu diri. Jangan minta bulan Agustus tahun 2012. Ya itu kan, ya walaupun mungkin saya sih buat Allah apa sih yang gak mungkin. Cuman entenya di kelopak malaikat. Minta tuh proses bos. Makanya tuh ya saya bilang, minta tuh boleh tinggi gitu. Tapi hati kita tetap tahu diri, reasonable gitu ya. Kita bisa punya pikiran yang rasional. Kemudian terukur, terarah. Disebut terukur, terarah begini. Saya pengen punya 100. Tapi 2012, atur aja dulu deh ya Allah. Ah itu dia. Atur aja dulu. Nanti udah tetek nih, udah mantap, jeg. April nanti 2013, kalau bisa 2 apa 3 cabang. Nanti berikutnya atu sampai dalam 5 tahun 100 cabangnya terpenuhi. Dan you will be there. Anda akan di sana. You will get it. Anda bakal dapat insya Allah. Mimpi, minta, bergerak. Mimpi, minta, bergerak. Pada saat ngimpi aja, Anda harus ada aktualisasinya. Ada visualisasinya, ada connecting. Sorry ya, kita nggak ngomong yang nggak setuju. Repot deh emang. Yang nggak setuju udahlah. Saya juga nggak terlalu fokus ya. Kita coba bicara. Ya, bila mana Anda setuju, Anda kemudian ngikutin, alhamdulillah. Anda merasa punya bab yang bisa saya dikoreksi, terbuka kita. Ente bisa mention Anda di @yusuf_mansur. Bisa kemudian lewat email yusufmansur_wh@yahoo.com. Maksudnya aktualisasi itu gimana Ustaz? Visualisasi itu gimana? Ente belajarlah yang terkait dengan cucian mobil. Ente googling misalkan, kalau nyuci mobil bagaimana caranya? Nanti ada jenis-jenisnya tuh. Ada yang pakai air, ada yang pakai salju, ada yang pakai apa gitu, ada yang pakai air panas. Terus mulai ente bikin sambungannya. Visualisasinya ente udah tahu dong cucian mobil kayak gimana sih, kayak begitu kan. Tapi kan tentu saja ente mau bikin yang kelas apa? Ada yang cuma modal selang doang, sama empang. Ente model kanebo apa kayak lap begitu. Ada yang kemudian bisa naik ke atas, steam maksudnya. Ada yang kemudian ada cuci panasnya, ada visual. Ente mau kayak gimana? Kemudian connectingnya, ente punya nih connectingnya. Connecting itu apa sih? Macam-macam nih connectingnya. Ente datang ke tukang cuci mobil. Ya Pak, ada yang bisa dibantu? Mau dicuci mobilnya? Enggak Pak, saya mau lihat-lihat aja. Lihat apaan? Ya mau lihat Bapak cuci mobil nih. Apa kata bosnya? Daripada kamu cuma lihat-lihat doang, bantu sini. Lumayan, 1 hari kita bayar kamu ya 10-20% dari nilai cucian mobil yang bersihnya. Saya kerja Pak. Hari apa yang kamu liburnya? Hari Sabtu Minggu Pak. Ya Sabtu Minggu kemari. Nanti mulai tuh ada connecting tuh. Paham tuh? Mulai ada connecting tuh di situ tuh. Ente Sabtu Minggu atau ente sadar aja langsung ketok pintunya. Selamat pagi. Numpang tanya, boleh nggak saya bantu di sini kalau tiap Sabtu Minggu ya? Saya Sabtu Minggu kebetulan nggak kerja gitu. Tanpa si majikan itu tahu, kita lagi mentransfer energi itu supaya bisa punya cucian mobil. Ente pengen apa sih? Pengen buka warung ayam yang paling enak? Ya udah jalan-jalannya ke tempatnya warung mah. Ya gimana? Saya pesan 1 porsi ya, sama bermacam sambalnya. Tapi begitu datang tuh menu ayamnya ente foto deh pakai BlackBerry ente. Terus kirim ke istri. Begini nih mah model ayamnya. Istri jawab, jangan cuma kirim gambar dong, pesenin kalian. Wah mantap, itu istri yang bener tuh. Ada connectingnya. Ente kalau cuma begini ngeliatin bulan ya gitu. Bulan ente liatin, matahari. Kalau matahari sih buta ente. Bulan dah bintang ente liatin. Nggak ada connectingnya, nggak ada visualisasi, nggak ada aktualisasi. Apalagi nggak ada mintanya. Itu namanya menghayal. Menghayal tuh beda. Ngayal loh namanya beda. Ini move on. Make a little move. Move a little bit. Juang jalan. Keren. Ustaz nggak nyampe lagi tuh jelasin 3T, 4T, 10,7T. Emang belum pengen sih. Pokoknya ngayun aja dulu biar ente paham. Bagaimana ini cara kerjanya, cita rasanya.
dan filosofinya. Ya nggak? Insya Allah kita masih ada besok-besok hari Rebo ya. Kita ketemu lagi Rebo. Jangan lupa pemirsa ya, jaga diri baik-baik. Ketika Anda bermimpi, terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah meninggalkan yang bisa membuat kita punya impian terwujud. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.